kemudian juga tentunya kepada jajaran akhir masjid Al-Khairat, dan tentunya Bapak serta ibu jemaah sekalian. Sore hari ini alhamdulillah sedikit mendung, mungkin hujan juga ya sebagai jalan tadi. Insya Allah selalu dalam Quran rahmat dan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Dr. Yantoro dari alhamdulillah di hari ini untuk dapat mengisi terkait kajian penyiapan mental dan fisik menuju 2022 terkait meningkat dalam kajian medis dan juga dalam kajian fisik. Insya Allah sambil menunggu waktu berbuka puasa, saya diamanahkan untuk dapat sharing ilmu, sharing pengalaman terkait tema tersebut. Semoga ilmu yang bisa kita diskusikan di sini di sore hari ini bisa menjadi jalan impian kita untuk meraih kesehatan dan barokah, terutama menuju dari tua. Kita jelaskan fase terakhir dari hidup kita adalah menuju dari tua. Mungkin langsung kita mulai. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Taala, kalau bicara soal usia, bertambah usia itu adalah hal yang pasti. Sunatullah, sudah jelas siapapun di dunia ini pasti akan bertambah usianya menuju usia. Sehebat apapun teknologi medis yang sudah dicapai hingga hari ini, tidak ada satu obat yang bisa mencegah penuaan. Semua orang pasti bertambah usianya. Hal ini juga sudah Allah firmankan dalam sebuah surah yang sangat indah, di surah Yasin ayat 68. Famanul ma'budu dunakisbu fi afala yaqul. Yang artinya kurang lebih, dan barang siapa kami panjangkan umurnya, kami kembalikan dia pada awal kejadian, yaitu menjadi lemah dan kurang akal, maka mengapa mereka tidak mengerti? Artinya apa? Ada catatan penting di sini, dikembalikan, diriset kembali menjadi awal yang lemah dan juga kurang akal. Ayat ini juga merupakan salah satu dasar ilmuwan geriatrik atau keilmuan terkait usia tua, usia lanjut pada ilmu kedokteran, di mana tubuh kita itu sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saat kita bertambah usia, mencapai usia lansia, di kasarannya usia lansia, tubuh kita akan diriset kembali menjadi lemah dan juga akan dalam keadaan yang menurun, berbeda dengan saat kita dewasa muda atau dewasa yang sehat. Ya, jadi kembali seolah-olah kita seperti usia balita, lemah, kurang kemudian tidak berdaya, dan juga kemampuan mental mungkin sedikit berkurang. Nah, kita kembali lagi, apakah tadi kita menua itu menjadi menua yang sehat atau justru sakit-sakitan? Jadi, apakah target menua kita sehat yang mandiri, sakit bermanfaat, atau justru menjadi tidak berdaya? Itu yang akan kita bicarakan hari ini. Jadi menjadi tua yang sehat, atau dalam bahasa medisnya terkenalnya healthy aging, sehat yang tua atau tua yang sehat ya, itu adalah suatu pilihan dan kita juga harus ikhtiar yang harus kita usahakan. Tujuannya satu, agar sisa usia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita pakai untuk memperbanyak ibadah dengan kondisi yang nyaman dan aman. Jadi dalam satu hadis, baik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Nah, apa yang berubah saat kita menua? Itu yang mungkin yang perlu kita ketahui. Jadi secara medis, mari kita lihat apa yang berubah, kurang lebih 4 hal ini, 4 poin utama. Jadi saat kita memasuki usia tua, mungkin perspektifnya beda-beda ya untuk usia ya. Secara medis kurang lebih di atas 60 tahun itu sudah masuk usia geriatri atau usia tua, usia lanjut. Namun kembali lagi setiap orang punya batas usia yang berbeda-beda. Kadang start atau mulainya itu tergantung dari penurunan metabolisme kalau kita bilang, atau penurunan kemampuan tubuh untuk mengolah semua zat-zat gizi yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi setiap orang bisa berbeda-beda. Awal startnya bisa berbeda-beda,
bisa berbeda-beda. Nah, seperti yang dijelaskan dalam surah Yasin tadi, bahwa organ-organ kita dikembalikan lagi ke titik awal. Ya, jadi pertama kalau kita lihat di sini sebelah kiri atas ini metabolisme melambat. Kenapa itu metabolisme? Metabolisme adalah kemampuan tubuh untuk mengelola baik zat gizi maupun semua asupan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini sama halnya seperti kita saat usia bayi. Jadi kemampuan metabolisme itu tidak sebaik saat usia dewasa. Makanya mungkin bapak ibu yang dulu merasa makan banyak nggak gemuk, makan banyak tetap sehat tetap kuat, kok sekarang makan sedikit sudah tambah gemuk, rasanya ini tambah mudah naik berat badan. Nah, itu salah satu hal yang paling mudah untuk kita lihat bahwa metabolisme kita menurun. Itu semua salah satunya karena kemampuan tubuh untuk membakar kalori, membakar lemak, membakar zat gizi yang di dalam tubuh itu menurun. Berbeda saat kita masih usia muda, pembakaran kalorinya sangat optimal, ya, sangat bermanfaat untuk kita beraktivitas. Dan akhirnya berat badan kita bisa naik dengan drastis sekalipun kita mungkin makannya sedikit. Nah, terus yang kedua apa? Yang kedua, otot-otot mulai menyusut. Jadi berbeda dengan lemak, lemak mungkin kita kelihatan berat badan, kalau kita tambah besar. Kalau otot dan sarafnya daging kita menyusut. Nah, jadi kalau bahasa medisnya itu sarkopenia, ya, jadi penyusutan otot. Dagingnya berkurang diganti dengan lemak. Jadi kelihatannya yang banyak di dalam perut, di dalam lengan, di dalam paha itu bukan nanti daging atau otot, tapi adalah lemak yang tidak bisa dikelola oleh tubuh. Nah, itu yang mulai banyak. Jadi apa akibatnya? Akibatnya ya tenaganya rasanya cepat habis. Terus kemudian kaki terasa berat untuk melangkah ke masjid, untuk melangkah ke kajian, untuk bekerja. Terus kemudian keseimbangannya juga menurun. Keseimbangan seperti apa? Mungkin kita dari berdiri zaman muda bisa tetap, ya, kurang dari 3 detik langsung lari siap, ya. Nah, begitu bertambah usia, dari duduk bersila mau ke berdiri saja rasanya yang diem, ya. Nah, itu adalah salah satu penurunan dari kemampuan tubuh karena ototnya berkurang kemampuannya untuk menopang tubuh. Terus yang ketiga apa? Di sini ada tulang dan sendi terjadi penurunan. Kalau tulang itu keropos, kalau sendi kering, ya, kasarannya kalau sendi itu seperti oli yang kering, ya. Bahasa medisnya kalau tulang keropos mungkin sering dengar osteoporosis. Nah, kalau bahasa kerennya pengeringan sendi itu osteoartritis, jadi dia kering. Nah, apalah efeknya pada usia lanjut? Kalau misalkan contoh kita misalkan sedang rukuk dan sujud, ya, tidak bisa melanjutkan rukuk dan sujud dalam posisi yang meminah, tidak bisa dengan posisi yang betul, karena mungkin nanti saat gerak sedikit sudah bunyi, ya, sendinya sudah rasanya linu, akhirnya tidak bisa maksimal. Kemudian yang terakhir, yang terkait apa yang berubah juga terkait panca indera, atau kasarannya kita mulai menurunkan fungsi dari baik pendengaran, penglihatan, penciuman, semuanya menurun fungsinya. Yang mudahnya memang manusia sudah punya program refleks mata, semakin bertambah usia semakin menurun kemampuan membaca. Jadi kebanyakan mungkin sudah mulai pakai kacamata baca, kacamata plus. Itu memang sudah sifat alamiah dari mata. Jadi penurunan fungsi dari mata. Nah, kalau dari pendengaran mungkin penurunan fungsi pendengaran. Jadi yang dulu mungkin dengarnya awas, semakin bertambah usia pendengaran semakin menurun. Itu juga salah satu tanda apa yang berubah saat menjadi tua. Nah, apa yang perlu diwaspadai dari perubahan tersebut? Jadi kan itu sudah sifat alamiah, ya. Kita bisa cegah dan bisa kita waspadai. Apa yang perlu menjadi tanda waspada? Tanda kita kalau masuk usia lanjut, mungkin kalau yang muda-muda kita bisa melihat bapak ibu kita kira-kira apakah ada tanda tersebut apa enggak. Nah, dari buku kita yang sudah mulai menurun fungsinya karena dipakai puluhan tahun non-stop, ya, tanpa istirahat, wajar kalau secara umum kita bilang onderdilnya sudah mulai menurun fungsinya. Nah, bedanya sama mesin,
kita bisa dicari ibaratnya gantinya, underbillnya bisa kita cari. Namun kalau kita sebagai manusia yang sudah puluhan tahun dipakai underbillnya, tubuhnya tidak bisa diganti. Yang bisa kita lakukan adalah merawat, dan juga kita harus menjaga untuk mencegah kondisi penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu apa? Jadi penyakit yang secara umum bisa muncul pada usia lanjut tanpa ada hal atau penyebab yang jelas sebelumnya. Karena memang mungkin penurunan fungsi tadi, jadi penurunan fungsi tadi. Nah, yang pertama yang perlu dipantau adalah terkait darah tinggi. Nah, ini sering dilihat ya, sering dilihat pada pasien-pasien usia lanjut atau beberapa sekolah dikontrol cek darah, ternyata darahnya tinggi. Nah, penyakit darah tinggi atau hipertensi itu sering dibilang sebagai silent killer atau penyebab kematian yang tidak pernah terdeteksi. Kok bisa? Jadi kadang yang sempat tidak ada keluhan apapun, tidak ada gejala apapun, tiba-tiba suatu hari lemes dibawa ke rumah sakit, dadanya nyeri, pusing, pas dicek tensinya sudah sampai 180, 200. Nah, karena apa? Karena selama tensinya tinggi sebelumnya tidak pernah muncul keluhan. Nah, itu banyak terjadi. Jadi sering tidak ada gejala meskipun tensinya sampai 160, 180 ya, jadi nggak ada pusing, kemudian tepuknya rasanya kaku, itu tidak ada. Namun tiba-tiba nanti tensinya sudah sampai 200, aku kena stroke. Nah, itu salah satu makanya kenapa disebut sebagai silent killer atau pembunuh yang diam-diam ya, jadi tidak ada keluhan apa-apa. Terus kemudian yang kedua yang perlu diwaspadai adalah kencing manis atau diabetes. Mungkin pernah bertanya kenapa nama penyakitnya kencing manis? Kan kencing manis di kasarannya biasanya kencingnya manis tinggi, tapi memang betul secara alami memang kencing pasien-pasien yang kena diabetes itu ada kandungan gulanya. Jadi kalau dicek di lab itu ada gulanya tinggi. Normalnya tidak ada, gulanya bisa sampai misalkan plus 4, plus 5, jadi tinggi sekali. Nah, kasarannya kalau misalkan ada cairan kencing pasien diabetes, ada semua di situ kita lebih karena dianggap ada gulanya. Kenapa? Karena tubuh berusaha mengeluarkan gula yang banyak. Itu salah satunya adalah dari buang air kecil yang normalnya tidak ada kandungan gula di dalam air kencing. Nah, akhirnya gula yang tinggi ini semakin lama semakin merusak ginjal. Selain ginjal, apalagi yang dirusak? Yang paling sering adalah pembuluh darah yang kecil-kecil di saraf, seperti di kaki, di tangan ya. Mungkin pasien-pasien yang punya gula darah tinggi sering merasa keringinan, sering merasa kesemutan. Nah, itu juga salah satu tanda yang harus diwaspadai, karena artinya kalau sudah seperti itu gula darahnya tidak terkontrol. Oke. Terus yang kemudian selain di kaki sama tangan, apalagi mungkin di mata. Tiba-tiba pasien dengan gula yang tinggi, matanya penglihatannya menurun dengan tiba-tiba. Salah satu saraf mata itu juga seringkali ditandai gula yang berlebih. Oke. Terus yang ketiga, penyakit degeneratif lain adalah radang sendi. Ya, jadi tadi sendi yang terlalu lama, terus kemudian juga dipakai aktivitas berat, ya, itu lama-lama akan menurun fungsinya, yang akhirnya membuat bapak ibu sholatnya mungkin tidak bisa maksimal, mungkin akhirnya dengan cara duduk tidak bisa sujud dan lutut dengan maksimal. Nah, terakhir belum saya tulis di sini juga yang perlu diwaspadai adalah gangguan terkait jantung. Jadi jantung yang perlu diwaspadai adalah kalau misalkan kita aktivitas sebelumnya normal, tidak ada keluhan, tiba-tiba suatu saat dengan aktivitas yang sama terjadi kondisi kos-kosan, nafasnya berat, itu perlu diwaspadai. Kemungkinan mungkin ada gangguan jantung yang perlu diwaspadai, terutama pada usia lanjut yang memang fungsi jantungnya semakin lama semakin menurun. Jadi keempat ini memang bukan kutukan dari tua ya. Jadi keempat ini memang yang harus kita waspadai dan harus kita cegah. Nah, sekali lagi, bukan kutukan, bukan yang pasti akan muncul, tapi bisa kita cegah. Atau minimal kalau memang sudah ada keluhan tersebut, bisa kita kendalikan. Agar apa? Agar tetap sehat di hari ini.
secara umum resep medis yang perlu ditanamkan ini pertama adalah terkait makanan. Kenapa makanan kok jadi hal utama Bapak Ibu? Jadi resep pertama adalah jaga asupan gizi yang masuk. Jauh sebelum ilmu gizi modern itu ada, prinsip terkait makan sudah Allah terapkan kepada kita. Ya, ada di surat Al-A'raf, di mana intinya makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Itu prinsip utama gizi yang dari dulu sudah Allah infokan kepada kita, yang harus sebetulnya kita terapkan. Ya, pada usia muda dengan metabolisme yang baik, mau kita makan sebanyak apapun atau sesedikit apapun, tubuh kita bisa menangani metabolisme itu. Tapi lama-lama fungsinya akan menurun dan cepat menurun, terutama pada orang-orang yang mungkin makannya berlebihan. Makanya kenapa ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari seberapa banyak kecukupan gizi. Cukup, bukan lebih. Seberapa banyak kecukupan gizi yang dibutuhkan oleh seorang manusia. Nah, makanya itu ilmunya prinsipnya sudah ada dari dulu. Ya. Jadi prinsip pertama, terutama pada usia lanjut, kurangi 3G. G-nya itu apa aja? Gula, garam, gorengan. Nah, gampangannya buat apa gorengan? Nah, gorengan yang lebih dimaksudkan di sini itu bukan gorengan secara umum, tapi adalah lemak. Jadi goreng apa? Untuk menggoreng itu butuh minyak. Ya, minyak itu banyak kandungan lemaknya. Jadi buat gampangannya ngapalinya 3G. Gula, garam, gorengan. Kenapa gula? Gula tadi seperti dijelaskan, gula itu nantinya kalau tidak bisa diproses, tidak bisa disimpan dengan baik, akhirnya jadi punya resiko gulanya tinggi. Gula tinggi semakin bisa tidak terproses, nanti lama-lama jadi diabetes. Nah, kalau garam apa hubungannya? Garam yang terlalu tinggi di dalam darah tidak bisa dikeluarkan, lama-lama tensinya tidak bisa terkontrol. Yang terakhir, gorengan, lemak, hubungannya adalah terkait jantung. Jadi perlemakan pada jantung terutama punya resiko terjadinya serangan jantung. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi misal pagi-pagi, Bapak teh manisnya mungkin dikurangi. Besok habis Ramadan, mungkin pagi-pagi ngeteh, sore-sore ngeteh bisa dikurangi. Ya. Terus kemudian mungkin supaya asin-asin bisa dibatasi, bisa dikurangi. Terus kemudian terkait gorengan, ya tadi gorengannya bisa tolong direm, diganti rebusan lebih sehat. Ya, kalau apa buat gantinya? Buat gantinya kita bisa memperbanyak protein. Kenapa protein lebih ditekankan dibandingkan zat lain pada usia lanjut? Karena protein itu penting untuk ototansi. Seperti tadi dijelaskan, otot pada usia lanjut itu terjadi penyusutan, sehingga perlu ganti untuk bisa memperbaiki kondisi otot tetap baik dan tetap bisa beraktivitas dengan baik. Protein itu dari mana saja? Mudah, yang paling mudah adalah telur rebus putihnya, itu proteinnya banyak, atau ikan, atau tempe, tahu, banyak proteinnya dan mudah sekali didapat. Protein ini kasarannya sebagai batu bata, Bapak Ibu, untuk apa? Sebagai batu bata untuk menambal otot yang sudah terlanjur rapuh, sudah terlanjur mengecil. Jadi semakin banyak batu bata yang diberikan, insya Allah harapannya ototnya tetap kokoh dan tetap bisa melanjutkan untuk beraktivitas. Jadi untuk nanti tarawih berdiri lama, ya proteinnya banyak, insya Allah ototnya kuat untuk lompat kurang lebihnya. Dan yang terakhir, jangan lupa hidrasi atau minum air putih yang cukup. Mungkin pernah dengar iklan minum sampai 8 gelas per hari, yaitu kasaran umumnya. Cuma itu tidak bisa diterapkan ke semua orang, apalagi usia lanjut. Pada pasien usia lanjut, kebanyakan sensor sarafnya untuk merespon kondisi bagus itu hilang. Nah, kalau sudah hilang, banyak yang sepanik itu enggak kepengen minum,
tidak kerasa haus, tetap kerja, tetap aktivitas, ternyata sudah kurang cairan. Nah, jadi mungkin buat yang muda-muda bisa bantu dengan apa? Dengan cara mengingatkan, mungkin kasih alarm. Pak, Bu, kok sudah minum air putih, sudah cukup minum air putihnya, tidak dibatasi. Dan sekuatnya Bapak Ibu untuk minum, ya. Karena apa? Karena minum yang cukup juga memberikan kemampuan yang cukup untuk jantung memompa, ya, untuk ginjal bekerja. Nah, kebanyakan itu karena sifatnya kemampuan tubuh sudah menurun, ya, respon sarafnya untuk tahu kalau dirinya itu haus juga sudah berkurang, ya. Jadi biasakan untuk minum air putih yang cukup, jangan putus sampai haus. Okay? Nah, tips yang kedua, bergerak. Bergerak itu adalah obat. Nah, jadi lawan rasa malas bergerak, terutama pada yang cukup. Kenapa? Karena gaya hidup yang seperti itu, misal sudah pensiun, bangun tidur sare, terus kemudian ke taman, tinggali kebun, terus balik lagi sare mulai motor-motoran, itu gaya hidup yang sebetulnya kurang baik. Bukan artinya jelek enggak, tapi kurang baik. Kenapa? Karena bergerak itu sebetulnya adalah obat untuk usia lanjut. Setidaknya seminimal mungkin untuk pergerakan tubuh itu setidaknya 30 hari melakukan aktivitas gerakan yang ritmik atau terus. Jadi bukan misalkan kayak lari kan beda, jadi berjalan, jalan pagi atau jalan ke masjid minimal 30 menit itu sudah menggerakkan semua sendi. Kenapa kok 30 menit minimal? Ya, jadi memang ada hitungannya. Secara umum 30 menit per hari ini kasarannya berarti satu minggu sekitar 4-5 jam itu sudah bisa membantu memperbaiki kondisi sendi. Kenapa? Karena kalau tidak digerakkan, kasarannya sendi itu bisa jadi karatan. Semakin sendi itu karatan, resiko keropos semakin tinggi. Jadi memang harus bergerak. Kemudian selain bergerak jalan kaki, gerakan sholat yang sempurna itu juga melatih sendi. Ya, jadi saat kondisi sholat itu maknanya rukuk, punggungnya bisa lurus, ya. Terus kemudian saat sujud benar-benar jari itu ujung jari itu benar-benar menekan, ya. Itu adalah gerakan yang bisa merangsang sendi-sendi itu tetap bekerja dengan baik. Secara medis itu adalah suatu gerakan stretching atau peregangan. Nah, jadi gerakan sholat kita sehari-hari kalau kita lakukan dengan tumakninah itu sudah termasuk olahraga. Karena itu sebisa mungkin setiap kali sholat dirasakan, setiap gerakannya dirasakan, setiap ujung-ujung jari yang dirasakan, menegang itu juga dirasakan. Dan itu adalah suatu gerakan olahraga, ya. Jadi memang secara umum kondisi saat kita berangkat ke masjid, jalan kaki, sampai sini sholat, itu adalah suatu kondisi olahraga minimal yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Ya, makanya kenapa dianjurkan untuk berjalan kaki dan juga dengan gerakan sholat yang maknina itu bisa memperbaiki kondisi sendi. Manfaatnya nopo dengan kita bergerak, ya. Jadi tulang kita tetap kuat, ya. Jantung tetap kuat dan sehat, serta hati juga rasanya lebih nyaman dan senang. Oke. Nah, tips ketiga ini nopo? Tips ketiga untuk mental dan spiritual, ya. Jadi akar dari semua penyakit fisik itu kembali lagi sebetulnya ke mental dan hati kita. Jadi fisik jelas ada sakitnya, jelas kita sudah tahu. Tapi akar dari semua kondisi tersebut, terutama pada usia lansia, memang pada usia lansia saja, pada usia muda pun sama, adalah mental dan spiritual ini. Terutama pada pasien-pasien lansia, badan sakit, lambung perih, ternyata banyak pikiran, banyak yang dipikirkan, itu juga akan memberikan dampak negatif ke dalam tubuh, sehingga kemampuan tubuh untuk memperbaiki diri juga berkurang. Apalagi kalau terkena namanya suatu sindrom, Sindrom itu kalau dalam bahasa medis kumpulan gejala.
Sindromnya adalah emptiness syndrome. Apa itu? Mungkin jarang terdengar ya. Sindrom itu kumpulan gejala, nest atau sarang atau rumah, empty kosong. Jadi kumpulan gejala karena rumahnya rasanya kosong. Kenapa kok bisa seperti itu? Mungkin anaknya sudah mandiri, sudah berkeluarga, ya. Kemudian sudah mentas, sudah jauh atau mungkin merantau. Akhirnya di rumah rasanya sendiri. Itu juga penyebab, salah satu penyebab turunnya mental dan kesehatan seorang lansia. Nah, resepnya apa? Resepnya itu sebetulnya mudah, ya, mudah, dan juga sudah ada. Allah menyebutkan dalam surat Al-Rahman ayat 28, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Obatnya apa? Obatnya adalah kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Kita mencegah degeneratif atau mencegah kepikunan bisa dengan baca Al-Quran secara rutin, zikir, dan yang terakhir juga silaturahmi. Kenapa penting silaturahmi itu terutama pada usia lanjut? Ya. Jadi tadi kebanyakan usia lanjut itu punya rasa cemas dan pikiran yang berlebih, terutama kalau sendiri, terutama keluarganya mungkin jauh, ya, keluarganya jauh, tidak ada anak di rumah, tidak ada yang mendampingi di rumah. Nah, silaturahmi terus kemudian berkumpul dengan tetangga, mengikuti kajian, itu salah satu cara mencegah kondisi mental dan spiritualnya tambah menurun dan juga mencegah kondisi kepikunan. Karena apa? Karena dengan membaca Al-Quran setiap hari, berinteraksi setiap hari, itu terus memaksa kita untuk bekerja, otaknya terus bekerja, terus beraktivitas, akhirnya bisa mencegah kondisi kepikunan. Ya. Terus tadi yang kedua, obat kesepian juga mengikuti kajian, mengikuti kegiatan, mengikuti kegiatan sosial masyarakat, itu juga bisa menjadi obat sebagai obat kesepian. Terus yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah manajemen stres. Stres di sini bukan dalam artian gangguan pikiran, ya, gangguan pikiran terus kemudian stres, bukan. Stres yang dimaksud adalah emosional. Terkadang pada usia lanjut, ya, kemampuan untuk mengelola emosional itu menurun, gampang marah, gampang tersinggung, ya, gampang tidak sabar, itu juga harus dikelola dengan baik. Jadi pemaaf atau selalu bersyukur terhadap apa yang kita miliki, kemampuan dengan sabar dan evaluasi cukup yang setiap hari dilakukan itu sangat penting pada usia lanjut. Agar apa? Agar kemampuan untuk memanajemen emosionalnya tetap baik. Nah, tiga hal ini adalah obat untuk mencegah penurunan mental dan spiritual dari usia lanjut. Nah, kemudian kita lanjut ke terkait siap fisik menyambut puasa. Jadi tadi 3 hal penting, ya, untuk obat usia lanjut agar tetap bisa menjadi healthy aging atau tua dan sehat. Sehat bukan hanya secara fisik, juga secara emosional dan spiritual serta mental. Oke. Nah, kita menghubungkan juga terkait kesiapan menyambut puasa pada lansia, ya. Jadi pada usia lanjut terutama, ya, Bapak Ibu sekalian, puasa itu fungsinya banyak. Dia juga bisa memeriksa sistem metabolisme atau sistem kemampuan tubuh, ya, untuk bisa mengembalikannya ke posisi yang normal. Nah, jadi puasa itu fungsinya banyak sekali. Terkhusus pada pasien-pasien usia lanjut, ini titipan dari kami, dari bagian medis, semua diharapkan bisa mungkin rutin kontrol kondisinya. Kenapa? Jadi terutama mungkin Bapak Ibu yang tadi sudah memiliki kondisi sakit kronis, ya, penting untuk bisa rutin mengkontrol kondisi darah tinggi maupun sakit gulanya. Sebisa mungkin
mempersiapkan diri untuk kontrol dan konsultasi terkait obat yang akan diminum pada bulan puasa. Kenapa? Karena berbeda. Yang mungkin tadinya minumnya cuma pagi hari atau ada yang harus diminum berhari 3 hari sekali. Pada kondisi tersebut, pada kondisi puasa kan jadwal minumnya akan berbeda, ya. Dan kenapa kok harus segera dikontrolkan? Karena untuk bisa menyiapkan diri untuk puasa yang juga lebih baik. Kalau misalkan obatnya kok mungkin dirubah-rubah sendiri, harapannya nanti takutnya beda. Asalnya misal obat yang harusnya diminum 2 kali sehari dan minumnya cukup pas sahur sama buka saja. Akhirnya target obat yang diinginkan untuk tercapai tidak tercapai. Nah, nanti bisa dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan terdekat bagaimana cara minum obat selama bulan puasa agar tetap tercapai target obatnya, kondisinya tetap sehat dan fit. Nah, selain itu, ini juga sudah terlewat ya bulan Januari kemarin, bisa mempersiapkan diri terutama pasien-pasien usia lanjut berlatih sejak usia muda dengan puasa sunnah. Harapannya nanti saat puasa Ramadan bisa mengikutinya dengan maksimal. Kemudian jangan lupa untuk selalu sahur di akhir waktu dan juga mensegerakan berbuka. Itu juga penting ya, selain yang sunnah itu juga penting untuk kesehatan selama persiapan bulan puasa. Nah, jadi kalau dari sisi medis banyak yang memang terutama pasien-pasien yang sudah rutin ya, pasien usia lanjut sudah rutin mengkonsumsi obat, itu kadang obatnya ya udah sebisanya minum gitu ya, bisanya minum ya sudah, kalau ingat pas sahur minum, kalau ingat pas buka minum, akhirnya apa? Akhirnya kontrolnya tidak tercapai. Nah, jadi sudah mungkin sebelum beliau sudah terlewat ya, tapi mungkin ya secepatnya bisa kontrol dan bisa bertanya kira-kira dosisnya kapan, jam minumnya berapa agar bisa disesuaikan dengan waktu kita berpuasa. Nah, jadi kurang lebih apa saja ringkasan sehat ala medisnya untuk pasien-pasien usia lanjut untuk persiapan puasa, terus juga untuk mempersiapkan usia lanjut. Yang pertama, rutin cek kesehatan. Nah, secara umum pasien usia lanjut sebisa mungkin rutin cek kesehatan. Mungkin di beberapa daerah di sini sudah ada rutin, ada posyandu lansia nih, itu bisa dimanfaatkan untuk secara bisa rutin mengecek kesehatan. Kenapa? Setidaknya kunci untuk sehat itu bisa mengontrol gula darah, bisa mengontrol tensi, kolesterol yang pada usia lanjut itu sudah sangat sulit terkontrol. Dengan rutinnya cek tersebut, harapannya setidaknya kita bisa mencegah terjadinya penurunan fungsi dan penurunan fungsi pada usia lanjut. Kasarannya sedia payung sebelum hujan, atau mencegah lebih baik daripada mengobati. Terus kemudian yang kedua, pola makanan halal dan thayyib itu juga penting, terutama pada usia lanjut, di mana tadi kurangi 3D, gula, garam, gorengan terutama adalah yang lemak ya, untuk tetap menjaga gizi yang seimbang masuk ke dalam tubuh pasien-pasien lansia. Terus yang ketiga, aktif bergerak. Jadi usia lanjut bukan halangan untuk beraktivitas. Aktivitas rutin yang dilakukan pada usia lanjut justru akan menambah kemampuan tubuh untuk tetap bisa sehat. Jadi rutin jalan kaki, rutin ibadah di masjid, ibadahnya di masjid, sholatnya tunang-tunang ya, itu juga membantu untuk memperbaiki kondisi tubuh secara umum. Yang terakhir, kelola stres atau emosional. Kenapa? Karena kondisi tersebut sangat mempengaruhi alam bawah sadar usia lanjut untuk bisa memperbaiki kondisi diri. Semakin banyak pikiran, semakin banyak sakit, itu benar adanya. Jadi banyak pasien-pasien usia lanjut itu obatnya sudah masuk sesuai dosis, obatnya sudah maksimal diberikan,
tapi masih ngeluh perutnya sakit terus, sedihnya sakit terus. Begitu tutunya pulang, anaknya pulang jenguk, sehat, minta pulang. Jadi memang pikiran atau emosional itu penting. Jadi bersosialisasi dan kajian, kemudian aktif di lingkungan sekitar juga membantu untuk mencegah dan bisa mengontrol emosional dengan baik. Nah, jadi kurang lebih demikian, Bapak Ibu sekalian, menjadi tua itu anugerah. Uban di kepala kita, kerutan di wajah itu kelak harapannya menjadi cahaya kita di hari kiamat. Bagi orang yang selalu senantiasa berada dalam keimanan. Jadi target kita adalah healthy aging. Target orang tua kita adalah healthy aging, menjadi tua namun tetap sehat. Tua bukan halangan beraktivitas, tapi tua adalah tujuan utama kita dengan keimanan yang cukup dan kesehatan yang cukup. Itu target penting yang perlu kita capai, yang perlu kita targetkan untuk mencapai target tua yang sehat. Kurang lebih demikian kajian singkat kami dari kami, semoga bisa menjadi manfaat untuk Bapak Ibu semua dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Mungkin demikian kami cukupkan. Kalau kami kasihron, perhatian Bapak Ibu, bila ada hal yang mungkin ingin didiskusikan, setelah ini bisa dilakukan. Kurang lebihnya mohon maaf, benar datangnya dari Allah. Yang hilang murni kelemahan banyak kami sebagai kami tutup mobil kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Rizal atas pemaparannya. Sebelum kita ke sesi pertanyaan, kalau boleh kita simpulkan dari apa yang disampaikan Dr. Rizal tadi, bahwa ternyata kita sebagai umat Islam ini kadang-kadang kita tuh hanya fokus terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah atau diperintahkan oleh beliau terkait dengan ibadah mungkin yang makhluk atau yang utamanya. Padahal Rasulullah sendiri, kalau kita mengkaji medis seperti yang dikatakan Dr. Rizal tadi, Rasulullah sendiri banyak sekali mencontohkan sekaligus mengajarkan bagaimana sih cara hidup sehat itu. Kadang-kadang kalau umat Islam ini, kalau kita perihal kunut aja itu bisa bentuk-bentuknya lama panjang. Tapi perkara mempraktekkan hadis yang ketika Rasulullah mengatakan sulusuli ta'amihi wa sulusuli syarabihi wa sulusuli hawa itu jadi susah. Padahal Rasul mengajarkan ketika kita makan, sepertiga itu untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga itu untuk udara. Itu aja barangkali kita masih susah gitu praktekkan itu. Padahal sama-sama dari Rasulullah. Nah, makanya kita setiap Ramadan dok itu alhamdulillah rutin mengangkat satu tema di antara series kajian Ramadan itu bagaimana perspektif medis. Karena harapannya ini tadi bahwa Rasulullah itu tidak hanya mengajarkan kita tentang al-budiyah, tentang muamalah, tapi juga ternyata tentang kesehatan. Nah, monggo bagi Bapak Ibu masih ada waktu kira-kira sampai pukul kira-kira 15 menit untuk sesi tanya jawab. Monggo jika ada pertanyaan seputar kesehatan, seputar yang dipaparkan Dr. Rizal tadi, kami persilakan. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja, Dr. Rizal. Apakah hal yang tadi disampaikan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan dalam arti lansia itu sendiri, atau
yang mana mungkin secara kodrati fitrah antara laki-laki dengan perempuan kan tidak sama. Mungkin kalau perempuan di usia berapa mungkin sudah masuk masa menopause, maaf, atau bahkan ada yang lainnya. Apakah hal ini juga terkait dengan hal yang sama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin satu lagi untuk rekening pertama tanya jawab. Monggo. Oke. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKM-nya bertanya, BCM-nya juga bertanya, biar kompak. Terima kasih Pak Dokter. Itu saya pernah ketemu dengan teman. Itu beliau kena stroke, terus berobat ke Singapura sampai 3 kali. Waktu pengobatan yang ketiga itu ketemu dengan salah satu dokter. Sama dokter ditanya. Yang pertama, yang kedua nggak ketemu sama dokter ini. Yang ketiga ketemu sama dokter yang memberi pertanyaan dan membuat dia itu menjadi yakin bahwasanya dari sebuah kegiatan wudhu, amalan wudhu itu bisa menimbulkan stroke, apalagi gerakan sholat. Tapi wudhu yang diminta itu wudhu yang di Muhammadiyah. Dokternya bukan orang muslim. Ya. Kemudian ditanyain pasien itu, saudara muslim? Iya. Sholat? Iya. Berarti kalau sholat wudhu ya? Iya. Kemudian wudhu kamu gimana? Diceritakan sama dia. Ya wudhu kamu ada salah. Kalau seandainya kamu wudhu benar, itu kamu gak bakal kena stroke. Tuh. Nah ini nanti mohon menjelaskan dari dokter, maksudnya dokter Riza. Ini di gerakan-gerakan mana saja yang menurut dokter ini memang ada satu gerakan yang situ memberi peluang ataupun memberi jalan untuk kita supaya tetap sehat, gitu dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijaga atau oke, sekaligus dulu. Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, yang saya tanyakan di sini, bagi bapak-bapak atau semua manusia yang umurnya lansia, tadi diwajibkan atau diharuskan tiap hari untuk berjalan kaki. Kadang-kadang bapak-bapak ini di umur lansia ini banyak kegiatan, ya, kegiatan di rumah, ya, aktivitas. Apakah itu dikategorikan juga berjalan kaki atau kita harus olahraga sendiri? Bedanya seperti itu. Apakah sama? Gitu? Apakah kita harus tiap hari kita berjalan kaki di pagi hari? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang pertanyaan pertama dulu dari Pak Edi terkait apakah ada perbedaan antara pedoaan bagi seorang laki-laki maupun perempuan. Terima kasih. Mungkin masuk ke suatu kondisi yang berbeda. Jadi pada perempuan, secara umum ada fasenya menopause tadi sudah disebutin. Jadi di mana perempuan yang sudah masuk ke fase menopause itu banyak sekali perubahan yang terjadi. Boleh dibilang menstruasi itu
juga sebuah karunia khusus kepada perempuan. Pada perempuan yang masih rutin menstruasi, dia punya proteksi terhadap berbagai macam penyakit. Menstruasi yang rutin itu dengan peningkatan dan penurunan hormon yang sudah Allah ciptakan sedemikian, itu bisa mencegah kondisi banyak hal dari ibu-ibu itu terkena sakit, dari sakit jantung, ya, tensi, hingga kontrol gula itu juga diatur oleh hormon. Nah, begitu ibu-ibu itu memasuki usia lanjut, kemudian terjadi kondisi menopause, ya, atau sudah tidak menstruasi, maka otomatis kontrol alami tubuh terhadap hal tersebut berkurang. Makanya kenapa pada perempuan ini sudah memasuki usia menopause, kadang banyak sekali keluhan yang tiba-tiba muncul yang tidak sebelumnya pernah muncul, ya, jadi dari tiba-tiba jantungnya gampang berdebar, tubuhnya gampang linglung, atau saat dingin rasanya gemes banget, ya, atau saat panas rasanya gerah banget. Nah, itu karena kontrol alami terhadap tubuh yang semasa menstruasi itu sudah diberikan Allah sebagai kontrol yang luar biasa itu berkurang. Okay. Efeknya apa? Efeknya banyak. Resiko terjadinya penurunan fungsi otot dan penurunan kepadatan tulang pada perempuan itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki secara umum penurunan fungsinya kan bertahap, ya, selama tidak beraktivitas, tidak ada kerja berat, ya, nanti bertahap menurun. Nah, bedanya pada kondisi perempuan, begitu perempuan itu menopause, jadi seperti telapak tangan dibalik, fungsinya yang tadinya terkontrol bagus hilang. Nah, akhirnya apa? Akhirnya penurunan fungsi pada pasien-pasien lansia maupun usia lanjut lansia pada perempuan itu degeneratifnya lebih cepat dibandingkan laki-laki. Maka dari itu kenapa mungkin pernah lihat kalau di TV rata-rata iklan-iklan untuk susu lansia, tulang, pemropasan rata-rata pemerannya adalah perempuan, jadi ibu-ibu sudah menopause. Nah, memang secara nyata kondisi degeneratif pada perempuan itu lebih cepat begitu mereka sudah memasuki fase menopause. Jadi memang berbeda. Tapi untuk titik mulanya dari mana? Titik mulanya setiap usia memang berbeda. Pada beberapa perempuan itu ada yang mengalami menopause lebih cepat dibandingkan yang lain. Jadi ada yang mungkin 45 sudah menopause, ya. Ada yang di atas 55 mendekati 60 sudah menopause, ya. Nah, itu akan berbeda. Memang kalau dibilang usia lanjut tetap secara umum adalah di atas 60 tahun. Namun resiko penurunan fungsi dan penyakit degeneratif yang tadi disampaikan pada perempuan jauh lebih cepat dibandingkan pada laki-laki. Ada yang ditanyakan. Kemudian yang kedua dari Pak Yus tadi terkait dengan gerakan saat sholat atau wudhu. Nah, kira-kira menurut dokter penekanan di gerakan yang mana saja yang itu cukup baik untuk yang korelasinya cukup tinggi dengan kesehatan. Jadi terkait gerakan sholat, ya, dan wudhu, terutama wudhu, ya, tadi dikatakan salah satu dokter di Singapura menjelaskan kalau kita wudhu dengan baik bisa mengurangi resiko stroke, ya, bahkan mencegah stroke. Ya. Secara umum gerakan wudhu yang kita lakukan setiap hari itu bisa menstimulasi atau merangsang respon-respon sensorik maupun motorik. Jadi gerakan wudhu yang kita lakukan melibatkan dari tangan, wajah, kepala, jari itu dan serta sensasi akhir saat kita berwudhu itu merangsang saraf-saraf kita, merangsang saraf dan respon pembuluh darah kita. Jadi setiap gerakan wudhu yang dilakukan dan benar itu bisa merangsang saraf dan pembuluh darah tetap baik dan lancar. Kenapa? Karena pada pasien stroke, respon yang menurun pertama kan banyak penyebabnya, ada dua. Satu karena sumbatan pembuluh darah, nomor dua karena pecah pembuluh darah. Nah, kalau pecah pembuluh darah jelas berarti tekanan pembuluh darahnya terlalu tinggi.
saat kita berwudu, kita bisa merangsang gerakan pembuluh darah itu tetap baik, alirannya tetap lancar. Selain itu, gerakan yang merangsang saraf-saraf juga banyak ya, terutama di ujung jari, di ujung kepala, di ujung wajah itu banyak saraf yang terhubung, yang dimana dengan kondisi tersebut kita bisa ibaratnya seperti fisioterapi ya, seperti terapi untuk saraf secara umum. Memang bukan fisioterapi standar yang ada sekarang, namun ternyata sudah dijelaskan bahwa gerakan tubuh tersebut mirip seperti gerakan fisioterapi. Nah, maka dari itu saat kita melakukan wudhu dengan baik, itu kita sebetulnya sudah merangsang saraf-saraf dan pembuluh darah kita agar tetap baik. Oke. Nah, hubungannya selanjutnya terkait dengan gerakan sholat. Jadi saat kita sholat dengan baik dan benar, ya, gerakan kita tumaninah seperti yang tadi dijelaskan, itu memperbaiki kemampuan sendi dan otot kita. Saat gerakan rukuk lurus, ya, sujud dengan baik, kakinya menekuk dengan sempurna, itu sangat merangsang persyaratan kita untuk tetap aktif dan juga sendi-sendi kita tetap bergerak dengan baik. Nah, makanya memang boleh dibilang seorang muslim yang rajin sholat dan wudhu dengan baik itu sudah memiliki kemampuan tubuh untuk mencegah sakit hingga memang belum. Ya. Nah, yang penting memang akhirnya kita harus bisa menerapkan itu, namun juga tidak mengingkari bahwa pasien-pasien yang sudah sudah memiliki kondisi tekanan darah tinggi, ya, gula tinggi, itu tidak serta-merta menghindari gula darah yang terkontrol. Ya, tetap setidaknya kita rutin kontrol minimal sebulan sekali untuk bisa tahu apakah tekanan darahnya baik atau gula darahnya baik dan terkontrol atau tidak. Namun dengan gerakan wudhu dan sholat yang benar, insya Allah kita sudah mengurangi resiko terjadi kondisi seperti ini. Terus pertanyaan terakhir dari Pak Sian lagi terkait dengan jalan dari waktu pagi untuk lansia masuk ke masjid dan lain sebagainya, kira-kira seperti apa? Ya, baik. Jadi secara umum memang kalau kita bilang gerakan, gerakan itu adalah gerakan yang ritmik atau berkelanjutan. Nah, misal di rumah sedang beraktivitas bekerja, kamu kan bergaji selama 10 menit, ya kurang lebih kita bisa sebut hal itu adalah gerakan ritmik. Namun bedanya dengan berjalan, saat kita beraktivitas hari di rumah kadang yang digerakkan cuma 1-2 macam sendi. Misal kita angkat-angkat barang, yang pindah barang, yang digerakkan mungkin hanya pinggul, lengan, sama pergelangan tangan. Nah, berbeda dengan saat kita berjalan. Saat kita berjalan dari ujung kaki, sendi semua sampai pinggul, tangan semuanya bergerak. Jadi memang kalau dibilang sudah cukup untuk bergerak, sudah cukup. Kalau dari target kebutuhan yang dibutuhkan untuk membakar lemak di asalnya, ya, itu sudah cukup. Namun kebutuhan untuk menggerakkan sendi itu memang masih belum, karena belum semua area sendi yang dilakukan itu bergerak. Kecuali mungkin misal ibu-ibu sedang ngepel, ya, sedang nyapu, ya, sedang nyuci. Nah, itu bisa dibilang hampir semua area sendi itu bergerak. Boleh dibilang itu sudah melakukan aktivitas harian, gitu ya. Berbeda mungkin dengan kerja yang lain, mungkin belum semua. Jadi memang tergantung apa aktivitas yang dilakukan. Kalau aktivitas yang dilakukan memang tampaknya bisa menggerakkan semua area tubuh, dari semua area pergelangan dari tangan kaki, itu sudah kita bisa bilang sudah menggerakkan tubuh. Ya, kita kurang lebih 30 menit. Berbeda kalau misalkan gerakannya itu lebih keras, ya. Angkutan misalkan sedang naik becak misalnya, itu 10 menit itu sudah sama dengan membakar aktivitas kita 30 menit berjalan. Ya, jadi kalau aktivitas yang memang lebih berat, itu maka lebih banyak kalori yang dibutuhkan dan lebih banyak lemak yang dibakar. Jadi memang berbeda. Kalau di sini targetnya adalah aktivitas ritmik harian, aktivitas harian yang dilakukan secara rutin. Harapannya agar sendi itu tetap bisa digerakkan. Baik, sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Reza atas yang disampaikan kepada kita semua. Semoga apa
kita, terutama tentang bagaimana Islam itu juga menyoroti dan menggarisbawahi tentang pentingnya kesehatan, dan jika kita juga berusaha menjaga ibadah kita juga jangan sampai lupa wasilah untuk kita sampai kepada ibadah itu yang kesehatan. Kita bisa sholat dengan sempurna karena kita sehat, kita bisa puasa juga karena kita sehat. Ya, terlepas bahwa sakit itu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dalam hal takdir juga ada proporsi manusia untuk kita memastikan bahwa takdir yang kita dapatkan adalah takdir yang baik. Dan dalam konteks kesehatan, maka kita juga wajib berikhtiar untuk memastikan bahwa kita tidak melakukan hal yang menyebabkan kita sakit atau mengkonsumsi hal-hal yang juga membahayakan kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga dari kami selaku moderator maupun pembawa acara pada sore hari ini, juga mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan mari kita tutup majlis pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.